Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdaus Fitri, NIM 22087122. Di sini saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang dimana yang pertama itu perhatian awal dan konsep dasar teori kibernetik. Yang kedua penjelasan teori kibernetik dan yang ketiga sebuah contoh penerapan teori kibernetik. Yang pertama itu perhatian awal dan konsep dasar teori kibernetik. Konsep dasar dalam teori kibernetik melibatkan pemahaman tentang bagaimana sistem-sistem bekerja, berinteraksi, dan beradaptasi dalam menghadapi lingkungannya yang berubah. Ada beberapa konsep dasar dalam teori kibernetik. Yang pertama itu sistem, yang kedua umpan balik atau feedback, yang ketiga kontrol, keempat adaptasi, kelima pengendalian otomotif, yang keenam sibernetis, yang ketujuh ilmu sistem. Kedua, penjelasan teori kibernetik. Teori kibernetik adalah suatu kerangka kerja konseptual yang pertama kali dikembangkan oleh Norbert Wiener pada tahun 1940. Ini adalah teori interdisipliner yang bertujuan untuk memahami dan menjelaskan bagaimana sistem-sistem kompleks beradaptasi, berinteraksi, dan beradaptasi di dalam lingkungan yang dinamis. Teori kibernetik memiliki banyak aplikasi dalam berbagai disiplin ilmu, termasuk ilmu komputer, ilmu sosial, ilmu manajemen, dan banyak lagi. Selanjutnya, sebuah contoh penerapan teori kibernetik. Contoh penerapan teori kibernetik dalam bidang olahraga adalah penggunaan teknologi dan analisis data untuk meningkatkan kinerja atlet dan tim. Selanjutnya, contoh penerapan teori kibernetik dalam olahraga. Yang pertama, pemantauan kinerja atlet. Tim olahraga pelatih menggunakan teknologi pemantauan yang canggih seperti sensor, kamera, dan perangkat berbasis data untuk mengumpulkan informasi tentang kinerja atlet. Misalnya dalam olahraga sepak bola, pemain dapat memakai place GPS yang memantau pergerakan mereka di lapangan, termasuk jarak yang ditempuh, kecepatan, dan interaksi aktivitas fisik. Data ini digunakan untuk mengukur kinerja dan adaptasi atlet terhadap pelatih. Dan kedua, analisis data kinerja. Data yang dikumpulkan dari pemantulan kinerja digunakan untuk analisis yang lebih mendalam. Tim analisis data olahraga yang menganalisis data tersebut untuk mengidentifikasi pola tren dan area yang memerlukan perbaikan. Mereka dapat menggunakan algoritma dan model kibernetik untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja atlet. Yang selanjutnya contoh penerapan teori kibernetik dalam olahraga. Pelatih individual itu data dan analisis kinerja individu digunakan untuk merancang program pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing atlet. Ini membantu dalam mengoptimalkan hasil latihan dan mengidentifikasi area yang perlu digunakan. Yang keenam, penggunaan teknologi. Yang ketujuh, penggunaan analisis data dalam rekrutmen. Dalam rekrutmen permainan atau draft permainan muda, tim olahraga menggunakan analisis data untuk memilih permainan yang memiliki potensi tertinggi.
berdasarkan statistik, penggunaan fisik, dan analisis performan mereka. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.